Selamat datang kembali di acara kami. Kita sudah menerima sumbernya, bab 21 dari buku Albert Hourani, A History of the Arab Peoples. Dan hari ini kita akan kupas tuntas isinya. Siap. Ini periode yang sangat krusial. Betul. Jadi misi kita kali ini adalah untuk memahami bagaimana peta dunia, khususnya di Timur Tengah dan Afrika Utara, bisa berubah total hanya dalam 2 dekade. Dari 1939 sampai 1962 ya. Tepat. Dan ini bukan sekedar napaktilas sejarah biasa. Ini tentang momen-momen yang membentuk konflik dan aliansi yang beritanya masih kita lihat sampai hari ini. Masih sangat relevan. Oke, mari kita mulai. Coba kita mundur dulu ke tahun 1939. Kekaisaran Inggris dan Prancis itu kan kelihatannya kokoh sekali ya. Seperti tidak mungkin runtuh. Betul. Mereka menguasai hampir seluruh wilayah. Tapi kemudian Perang Dunia II meletus. Nah, sumber ini menyebutnya sebagai pemicu utama. Tapi bagaimana bisa sebuah perang di Eropa meruntuhkan kekuasaan yang sudah berakar puluhan tahun di sana? Itu pertanyaan kuncinya. Jadi gini, perang ini dampaknya bukan cuma soal bikin Inggris dan Prancis kehabisan uang dan tentara. Oke. Yang lebih penting, perang ini benar-benar menjungkir balikan siapa yang berkuasa di dunia. Momen paling telak itu mungkin saat Prancis takluk di tahun 1940. Ah, iya. Coba bayangkan psikologinya. Penguasa kolonial yang selama ini digambarkan super kuat, superior, ternyata bisa dikalahkan dengan begitu mudah. Jadi mitos tak terkalahkan itu hancur ya? Hancur seketika. Jadi citra superioritas mereka itu ternyata cuma ilusi. Seperti rumah kartu yang akhirnya tertiup angin kencang. Lalu apa yang terjadi saat perang usai? Tepat sekali, kerapuhan mereka terekspos. Inggris, ya, mereka memang ada di pihak pemenang. Tapi harganya mahal sekali. Sangat mahal. Negaranya bisa dibilang bangkrut total. Mereka tidak lagi punya sumber daya atau kemauan politik untuk mempertahankan kekaisaran sebesar itu. Nah, di saat yang sama... Di saat yang sama muncul dua anak baru di panggung dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dua negara adidaya yang baru. Betul. Dan keduanya meskipun alasannya berbeda, sama-sama anti dengan kolonialisme gaya lama. Bagi mereka, itu sistem yang usang. Jadi panggungnya sudah siap ya. Raksasa tua Eropa melemah, dan dua kekuatan baru datang dengan aturan main yang sama sekali berbeda. Panggungnya sudah siap untuk perubahan dramatis. Oke, panggungnya siap. Saya penasaran, bagaimana perubahan besar ini terlihat di kehidupan nyata? Siapa yang pertama kali berhasil lepas dari cengkeraman ini? Contoh paling awal dan paling jelas itu Suriah dan Lebanon. Oke. Prancis kan setelah dipermalukan dalam perang mencoba kembali untuk menegaskan lagi kekuasaannya di sana. Tapi dunia udah berubah. Sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Tidak bisa. Inggris dan Amerika menekan mereka sudah, jangan mulai lagi. Reputasi Prancis sudah hancur dan mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Jadi mereka terpaksa mundur. Terpaksa angkat kaki. Akhirnya tahun 1946 Suriah dan Lebanon merdeka. Ini seperti sinyal suara yang terlihat oleh semua negara jajahan. Sinyal bahwa era lama sudah berakhir ya. Tepat sekali. Menarik. Itu kan Prancis yang kalah perang. Bagaimana dengan Inggris, yang secara teknis ada di pihak pemenang? Pasti cara mereka beda kan? Oh, sangat berbeda. Inggris itu jauh lebih strategis. Mereka sadar tidak bisa melawan arus, jadi mereka mencoba mengarahkannya. Maksudnya bagaimana? Mereka mendukung pembentukan Liga Arab di tahun 1945. Idenya itu, oke, kami akan dukung persatuan Arab, tapi dalam batas tertentu. Selama kepentingan mereka aman. Persis. Selama kepentingan strategis mereka, terutama minyak dan terusan Suez, tetap aman. Mereka mencoba mengelola kemunduran mereka, bukan melawannya secara membabi buta. Tunggu dulu. Di satu sisi, Inggris mendukung Liga Arab. Tapi di saat yang sama, sumber ini menyoroti bagaimana mereka lepas tangan begitu saja di Palestina. Bukankah itu kontradiktif sekali? Anda menangkap inti permasalahannya. Palestina itu adalah bom waktu yang akhirnya meledak di tangan mereka. Kenapa begitu? Situasinya rumit sekali. Perang Dunia Kedua itu membuat posisi politik Arab Palestina jadi lebih lemah. Sebaliknya, komunitas Yahudi di sana menjadi jauh lebih terorganisir dan kuat secara militer. Ditambah dukungan dari luar juga ya? Bisa mengendalikan situasi ini lagi. Jadi mereka angkat tangan? Bisa dibilang begitu. Mereka melakukan apa yang biasa dilakukan kekuatan yang terdesak. Mereka melempar masalah itu ke PBB yang baru lahir. Dan PBB datang dengan solusi yang kita kenal sekarang sebagai rencana pembagian wilayah. Benar, di tahun 1947. Rencana itu mengusulkan pembagian wilayah menjadi 2 negara. 1 Arab, 1 Yahudi.
yang ditolak oleh pihak Arab. Ditolak mentah-mentah. Begitu Inggris secara resmi menarik diri pada Mei 1948, perang langsung pecah. Dan hasilnya adalah berdirinya negara Israel dan tragedi pengungsian massal lebih dari 750.000 warga Palestina yang dikenal sebagai Nakba. Peristiwa ini bukan sekedar babak sejarah, tapi menjadi luka terbuka yang membentuk politik seluruh kawasan hingga hari ini. gincangan tahun 1948 itu benar-benar mengubah segalanya. Nah, sumber ini juga menyebut bahwa pusat gravitasi kekuatan Inggris di seluruh Timur Tengah ada di satu tempat, Mesir. Mari kita pindah ke sana. Tepat sekali, kalau Palestina itu bom waktu yang meledak, Mesir adalah pilar utama yang akhirnya runtuh. Apa yang terjadi di Mesir? Tekanan untuk kemerdekaan penuh di Mesir itu sudah memanas bertahun-tahun dan akhirnya meledak pada tahun 1952. Melalui sebuah kudeta, kan? Betul. Sekelompok perwira militer muda yang menamakan diri perwira bebas melancarkan kudeta. Mereka menggulingkan raja yang dianggap boneka Inggris. Nah, dari gerakan inilah muncul seorang tokoh yang akan mendominasi panggung dunia Arab. Gamal Abdel Nasser. Tepat. Nasser. Saya selalu berpikir dialah yang memulai konfrontasi dengan menasionalisasi terusan Suez. Tapi dari sumber ini, sepertinya Barat yang memprovokasi lebih dulu. Itu analisis yang sangat tajam. Ini permainan catur politik tingkat tinggi. Jadi bukan murni soal uang untuk bendungan Aswan ya? Bukan hanya itu. Nasser butuh dana untuk bendungan Aswan, proyek raksasa untuk modernisasi Mesir. Awalnya Barat setuju, tapi mereka tidak suka melihat Nasser juga bermain mata dengan Uni Soviet. Oke, jadi mereka menarik tawarannya. Mereka tarik tawaran dana itu, mungkin berpikir Nasser akan tunduk, tapi mereka salah besar. Sebagai balasan, Nasser melakukan langkah yang mengguncang dunia. Dia menasionalisasi terusan Suez. Betul, urat nadi ekonomi bagi Inggris dan Prancis. Sebuah langkah yang sangat berani. Dan respons Inggris-Prancis, seperti yang dijelaskan di sini, terasa seperti plot film spionase. Mereka membuat perjanjian rahasia dengan Israel. Betul. Rencananya begini, Israel menyerbu Sinai, lalu Inggris dan Prancis akan masuk dengan dalih memisahkan pihak yang bertikai dan melindungi terusan. Secara militer berhasil. Tapi secara politik? Secara politik, itu bencana total. Mereka benar-benar salah membaca peta kekuatan dunia yang baru. Amerika Serikat sangat marah karena tidak diajak bicara. Dan takut dunia Arab lari ke Soviet. Tepat. AS menekan Inggris secara finansial dan Soviet mengancam akan campur tangan. Akhirnya Inggris dan Prancis terpaksa mundur dengan cara yang sangat memalukan. Jadi, apa kesimpulan utamanya dari krisis Suez ini? Kesimpulannya sangat tajam. Suez adalah momen ketika dunia sadar bahwa kekuatan militer kuno tidak lagi bisa menang melawan tekanan ekonomi dan politik dari negara adidaya baru. Ini pertama kalinya Amerika secara efektif memveto kebijakan sekutunya ya? Ironisnya, Mesir kalah di medan perang, tetapi Nasser pulang sebagai pemenang politik terbesar. Dia jadi pahlawan jutaan orang Arab dan ideologinya pan-Arabisme. Yaitu gagasan untuk menyatukan seluruh bangsa Arab di bawah satu tujuan bersama, kan? Tepat sekali. Ideologi itu mendapat momentum yang luar biasa setelah Suez. Nasser membuktikan bahwa kekuatan kolonial lama bisa dilawan dan dipermalukan. Oke, jadi Kekaisaran Inggris hancur lebur di Suez, sementara itu Prancis justru terjebak dalam pertempuran lain yang jauh lebih berdarah di Aljazair. Dan lebih putus asa. Sumber ini bilang Tunisia dan Maroko merdeka dari Prancis tahun 1956 dengan relatif damai. Kenapa Aljazair sangat berbeda? Perbedaannya sangat mendasar. Gini, bagi Prancis, Tunisia dan Maroko itu seperti protektorat. Seperti rumah kontrakan. Nah, analogi yang bagus. Melepaskannya memang menyakitkan, tapi itu properti orang lain. Sedangkan Aljazair mereka anggap sebagai salah satu kamar di rumah mereka sendiri. Secara hukum, Aljazair adalah bagian integral dari Prancis ya? Betul, bukan koloni. Dan yang terpenting ada lebih dari 1 juta pemukim Eropa di sana, yang disebut colons, yang punya kekuatan politik sangat besar. Dan mereka menganggap Aljazair sebagai tanah air mereka. Tepat. Jadi melepaskan Aljazair itu seperti mengamputasi bagian dari tubuh sendiri bagi mereka. Itu menjelaskan segalanya. Itulah mengapa perangnya menjadi sangat brutal. Berlangsung 8 tahun, dimulai pada 1954, kekerasannya terjadi di kedua belah pihak. Konflik ini begitu parah sampai menyebabkan pemerintahan di Paris runtuh. Dan memaksa Charles de Gaulle
pahlawan Perang Dunia II, untuk kembali berkuasa. De Gaulle seorang pragmatis, dia melihat kenyataan, perang ini tidak bisa dimenangkan. Tapi bukankah keputusan de Gaulle untuk memberikan kemerdekaan justru memicu pemberontakan dari para pemukim Perancis dan tentara di Aljazair sendiri? Tepat sekali. Jadi De Gaulle harus menghadapi perang di dua front, melawan pejuang kemerdekaan Aljazair dan melawan pemberontakan dari rakyat dan militernya sendiri yang merasa dikhianati. Periode yang sangat kelam dalam sejarah Perancis. Sangat kelam. Tapi pada akhirnya, De Gaulle berhasil. Aljazair merdeka pada tahun 1962, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ratusan ribu nyawa melayang, dan luka batinnya terasa hingga hari ini. Luar biasa. Jadi kalau kita rangkum, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun, dari 1939 hingga 1962, dunia benar-benar berubah. Total. Perang Dunia Kedua membuka kotaknya. Lalu kita lihat gelombang kemerdekaan pertama, tragedi 1948 di Palestina, krisis Suez yang jadi nisan bagi kekuasaan Inggris. Dan diakhiri dengan Perang Aljazair yang brutal sebagai babak penutup bagi Prancis. Ini adalah sebuah transformasi yang dahsyat, cepat, dan seringkali sangat kejam. Betul. Warisannya adalah lahirnya negara bangsa baru, tapi juga konflik perbatasan yang belum selesai, identitas yang retak, dan luka sejarah yang dalam yang masih terus membentuk dinamika kawasan itu sampai detik ini. Era yang kita bahas ini adalah tentang berakhirnya kekuasaan kekaisaran eksternal. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir untuk Anda renungkan. Dalam proses meraih kemerdekaan, struktur kekuasaan internal dan tantangan-tantangan baru apa yang tanpa sadar diciptakan oleh negara-negara baru ini untuk diri mereka sendiri. Hari ini.